Oke, sebentar ya. Oke, bagaimana dengan tugas kemarin? Ada masalah turun ke lapangannya, tanya-tanya ke pelaku agribisnis? Oke, mudah-mudahan tidak ada ya. Nah, kemarin kita membahas tentang sistem agribisnis, tentang sub-sistem agribisnis ya. Sebentar. Oke, bisa dilihat ya. Oke, bisa lihat tampilan saya? Bisa, Pak. Oke. Kita kemarin membahas tentang subsistem agribisnis ya, sekaligus menjadi tugas kalian untuk mengidentifikasi, memilih suatu usaha, kemudian mengidentifikasi usahanya ini ada di mana, gitu, ada di subsistem mana. Ya. Yang menjadi agak rumit di bidang memahami agribisnis itu adalah menentukan dia itu sistem di mana. Karena ya seperti yang kita pelajari kemarin ya, bahwa usaha agribisnis, sistem agribisnis ini sangat sangat kompleks gitu. Usahanya ada bermacam-macam ya, ada berbagai skala ya, ada yang skala kecil, ada yang menengah, ada yang skalanya besar ya usahanya, ada yang sampai skala internasional ya, sampai multinasional, dia beroperasi di hampir semua negara ya. Nah, dan juga kadang-kadang usaha agribisnis itu dia tidak berada dalam satu sistem saja ya. Ya. Ada dia bisa berada di subsistem yang lain gitu. Misalnya usaha tanian ya, produksi misalnya jeruk ya. Ya, ada saja yang petani itu juga melakukan pengolahan hasil pertanian. Jadi dia usahanya itu ada dua, ada di sistem produksinya juga ada, di sistem pengolahannya juga ada gitu. Nah, belum lagi jika misalnya usahanya ini ada menghasilkan beberapa macam produk ya. Menghasilkan beberapa macam produk. Ada yang produk utama, ada produk sampingan misalnya. Misalnya ternak ayam misalnya ya. Usaha produksi utamanya telur ya. Telur. Tapi dia juga punya produk sampingan yaitu pupuk ya, pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini diolah dan itu menjadi input bagi usaha tani yang lain, misalnya usaha tani jagung misalnya. Ya. Jadi usaha tani ayam ini juga usaha peternakan ayam ini dia berada di sistem produksi ya juga, tapi produk sampingannya berada di subsistem inputnya gitu. Nah, jelas di sini ada pertanyaan atau suara saya tidak jelas? Halo? Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Jelas, Pak. Oke. Saya kira saya bicara sendiri. Nah, ada tidak ya suatu sistem agribisnis atau usaha agribisnis yang dia itu berada di semua sistem? Ya. Ada ternyata. Contohnya
apa ya, Bridgestone ya, Bridgestone yang penghasil ban itu. Tahu nggak ban Bridgestone? Tahu nggak? Tahu Pak, ban mobil Ya. biasanya. Ya, ban mobil, ban motor ya. Nah, bisnis utamanya atau bisnis core-nya, bisnis intinya ya, core bisnisnya itu dia itu ada di sistem subsistem pengolahan ya. Dia mengolah karet ya untuk menjadi ban ya. Nah, Bridgestone ini ternyata juga tidak hanya mengolah karet menjadi ban ya, tapi dia juga memasarkan langsung ke konsumennya. Dia mendirikan semacam pusat-pusat ya, atau toko ban ya. Kemudian dia juga melakukan promosi pemasaran ya, baik melalui iklan, TV, dan juga mensponsori balapan mobil ya, balapan mobil semacam Formula 1, kemudian MotoGP, MotoGP ya, dan banyak lagi. Jadi Bridgestone ini selain pengolahan juga pemasaran. Nah, ternyata Bridgestone ini juga karena bahan baku bannya ini dari karet ya, karet alam, ternyata dia juga punya perkebunan karet ya di beberapa negara termasuk Indonesia ya. Kalau di sini itu di mana dikait-kait cempaka ya. Nah, dia punya perkebunan Bridgestone, perkebunan karet Bridgestone. Salah satu tugasnya adalah untuk mengamankan bahan baku untuk pembuatan ban. Nah, jadi Bridgestone ini selain di pengolahan, pemasaran juga ternyata ada dalam produksi, sistem produksi pertaniannya, dalam usaha taninya atau dalam perkebunannya, perkebunan karet di sini. Dan juga ternyata Bridgestone ini juga supaya dia bisa menghasilkan karet yang bermutu, perlu pembibitan yang bagus. Makanya Bridgestone juga mendirikan pembibitan di sini. Menyediakan bibit untuk perkebunan karetnya. Jadi Bridgestone ini lengkap mulai dari pembibitan karet, produksi karetnya, pengolahannya menjadi ban, dan pemasarannya juga. Apakah cuma itu? Ternyata tidak juga. Bridgestone juga punya sistem penunjangnya. Contohnya, misalnya bagian research and development ya, penelitian dan pengembangan. Dia punya penelitian dan pengembangan bagaimana pengolahan ban yang baik ya, ban apa yang bagus misalnya, kemudian bagaimana pemasaran yang bagus ya. Ada sistem penunjangnya di sini, sistem penelitian dan pengembangannya, termasuk meneliti penggunaan bagaimana pembibitannya. Nah, itu mereka juga punya sistem penunjang yang contohnya di sini penelitian dan pengembangan. Dan jangan-jangan mungkin yang belum saya ketahui apakah Bridgestone ini juga jangan-jangan punya sistem pembiayaan sendiri, punya lembaga keuangan, punya semacam bank kayak gitu ya. Mungkin punya bank sendiri yang memodali semuanya ini. Entah kerjasama atau memang punya bank sendiri, saya yang belum dapat informasinya. Nah, inilah satu sistem agribisnis yang ya lengkap lah, yang menggurita, yang selevel level negara ya, multinasional. Nah, itulah. Memang ada kelebihan dan kelemahan dalam satu sistem agribisnis yang dikuasai oleh satu perusahaan seperti Bridgestone itu ya. Kelebihannya mudah untuk mengontrol, mudah untuk apa ya, dia mendapatkan bahan baku karet, cukup dia punya perkebunan sendiri, punya pembibitan sendiri, sehingga bahan baku ini relatif tidak terkendala. Sama juga pemasarannya, dia bisa cepat. Misalnya konsumen ingin ban yang nyaman misalnya ya, untuk daerah misalnya Indonesia ini kan jalannya kan rusak gitu ya, ingin ban yang nyaman, yang awet ya,
dan bisa untuk di segala kondisi jalan berlubang. Nah, itu bisa langsung diakomodir oleh bagian pengolahan hasilnya, bagaimana menghasilkan ban yang sesuai keinginan konsumen. Ya. Nah, kelemahannya adalah ini menjadi semacam monopoli di sini. Jadi mungkin yang lain akan susah masuk, misalnya petani karet yang lain akan susah memasok ke Bridgestone ini. Dan kadang-kadang kalau manajemennya tidak bagus, ini bisa menjadi apa ya? Karena ini menjadi sistem dalam satu komando gitu. Jadi kadang-kadang setiap manajer di setiap unit usahanya itu harus menunggu keputusan dari top manajernya, ya, yang menguasai semuanya ini. Jadi manajer bagian ini dia harus menunggu apa perintahnya. Jadi model kalau ini tidak tertata dengan baik itu menjadi lamban usahanya. Sekarang ini jadi yang hangat-hangatnya itu sistem agribisnis di Jepang yang agak lambat seperti ini. Mulai kalah dengan Korea ya, industri Jepang mulai kalah dengan Korea dan Cina karena lamban, karena Jepang ini biasanya sistemnya ini menguasai semuanya ya, mulai dari hulu sampai hilir. Akibatnya organisasi terlalu gemuk dan lamban untuk bergerak. Nah itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Kaitan dalam pengembangan agribisnis ya. Nah, dalam agribisnis ini kan terdiri dari subsistem ya. Semuanya ini tidak ada yang lebih penting ya. Ya, tidak ada yang lebih penting, semuanya penting. Ini karena kaitannya itu biasanya erat gitu ya, erat dalam tanda kutip. Nanti akan saya jelaskan. Nah, berkaitan dengan ini ada kaitan ke belakang ya, atau backward linkage ya. Ini biasanya ini berkaitan dengan misalnya ya untuk usaha tani ya, ini berkaitan dengan keterkaitannya dengan subsistem sebelumnya, dengan subsistem hulunya ya. Dan kemudian ada forward linkage ya. Ini kaitannya dengan apa yang ada di depannya ya. Ini bisa dibaca nanti ya. Singkatnya gini ya. Contoh misalnya di sini usaha tani jeruk ya. Backward linkage ini artinya keterkaitan usaha tani jeruk dengan hulunya ya, usaha hulunya. Misalnya usaha pembibitan jeruk. Kuat tidak? Ya. Kalau kuat ini akan meningkatkan sistem. Ya sini, usaha tani jeruk misalnya meningkat ya. Usaha tani jeruk meningkat, lahannya makin luas sehingga memerlukan pembibitan bibit jeruk yang banyak ya. Nah, kalau backward linkage-nya kuat ya, ini akan segera direspon oleh usaha pembibitan jeruknya dengan menyediakan bibit jeruk yang banyak ya dan berkualitas, dan datangnya pembibitan jeruk ini tepat waktu ya, tepat jumlah ya, dan tempat mutunya bagus gitu. Nah, kalau backward linkage-nya bagus ya, semakin besar usaha tani jeruknya ya, usaha pembibitan jeruknya juga akan semakin besar juga ya. Jadi usaha tani jeruk ini dia mempengaruhi usaha tani
usaha pembibitan jeruknya. Ya. Semakin besar usaha tani jeruknya, semakin berkembang, ya, usaha pembibitan jeruk juga akan semakin berkembang. Nah, apa yang terjadi jika backwards linkage-nya ya ini tidak bagus? Ya. Misalnya ini usaha tani jeruk tiba-tiba populer gitu ya. Petani ingin tanam jeruk, perlu bibit ya, yang dalam jumlah yang banyak. Kalau backwards linkage-nya jelek, ya usaha pembibitan jeruknya ini tidak begitu merespon gitu. Bisa jadi karena hambatan teknologi ya, atau misalnya hambatan modal, sehingga petani yang mau tanam jeruk kesulitan mencari bibit. Ya. Akibatnya usaha tani jeruk yang sudah berkembang ini lambat laun akan mati karena kekurangan bibit. Ya. Kekurangan bibit. Ini jika backward linkage-nya jelek. Nah, kalau forward linkage, ya, ini adalah keterkaitan dengan yang di depannya ya, keterkaitan dengan apa yang di depannya. Contohnya di sini kalau usaha tanam jeruk terkaitannya dengan usaha pengolahannya. Misalnya contoh di sini usaha tanam jeruk berkembang ya, panennya banyak. Kalau forward linkage-nya bagus ya, ini akan memicu industri pengolahan jeruk untuk berkembang juga ya. Karena bahan baku jeruk bagus ya, banyak, mutunya bagus, industri pengolahan jeruk juga akan berkembang ya, karena mudah memperoleh bahan baku ya dan mutunya bagus, sehingga usaha pengolahan jeruk makin berkembang juga, makin besar. Nah, ini contohnya. Nah, kalau forward linkage-nya jelek ya, ini misalnya usaha tani jeruknya sudah berkembang, panennya banyak, tapi pengolahannya lambat. Pengolahannya lambat berkembang, sehingga hasil panen yang banyak di sini itu tidak semuanya bisa diolah. Cuma sedikit. Akibatnya harga jeruk akan jatuh, sehingga usaha tani jeruk yang sudah berkembang ini lambat laun juga akan turun. Nah, inilah contoh agribisnis ya. Kalau backward linkage-nya bagus, forward linkage-nya bagus, maka kalau salah satu subsistem ini berkembang, dia akan mempengaruhi subsistem yang lain untuk berkembang juga. Sehingga sama-sama berkembang, ya, tidak saling mematikan. Ini. Cuma memang biasanya di Indonesia ini apa ya, backward linkage sama forward linkage-nya ini agak-agak lambat untuk merespon. Ya, misalnya sini usaha tani jeruk berkembang ya, tapi biasanya kesulitan untuk memperoleh bibit jeruk karena sedikit usaha ya orang yang mampu untuk membuat bibit jeruk. Ya. Salah satu solusinya biasanya mendatangkan dari daerah lain yang bisa jadi malah tidak aman, ya, membawa virus, penyakit, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang sering terjadi ya, usaha pengolahannya ini lambat untuk berkembang. Karena memang untuk membuat industri pengolahan ini tidak langsung jadi gitu ya, setahun langsung jadi tidak, tapi perlu proses, perlu waktu gitu, setahun, 2 tahun. Nah, biasanya ini sempat berkembang, tapi kemudian lama-kelamaan akan mati. Karena usaha pengolahannya yang lambat, harga keburu turun, ya, petani jadi tidak punya semangat lagi untuk berusaha untuk nanam lagi. Gitu. Nah, salah satu contoh yang pernah beberapa tahun yang lalu itu masalah usaha tani jahe ya, di Lehari rasanya. Sempat booming beberapa tahun yang lalu, mungkin 10
10 tahun yang lalu saya kira. Ya. Tiba-tiba jahe menjadi primadona ya karena tanahnya ternyata cocok ya. Dan hasil jahenya itu bagus ya. Cuma sayangnya backward linkage sama forward linkage-nya itu tidak kurang bagus gitu. Karena memang usaha tani jahe tadi relatif baru ya. Jadi usaha pembibitannya masih belum stabil ya. Kemudian teknologi untuk hama, penyakit, pestisida dan lain sebagainya belum begitu banyak diketahui ya. Terus pengolahannya juga bermasalah karena waktu itu di Plehari belum ada pabrik pengolahan ya, jadi lebih banyak dijual dalam bentuk segar ke Jawa ya, diolah di Jawa. Usaha pengolahannya perlu waktu. Nah, tiba-tiba karena ini berkembang, hasil panennya terlalu banyak, harga jatuh, produksinya terlalu banyak, tidak diimbangi oleh bibit yang baik, sehingga malah terserang penyakit. Sudah harga jatuh, terserang penyakit, akibatnya usaha taninya mati lagi. Usaha pengolahannya belum sempat berkembang, mati karena kekurangan bahan baku. Usaha pembibitannya juga sama, sempat naik sedikit, tapi tiba-tiba karena orang tidak begitu lagi antusias tanam jahe, usaha pembibitannya juga akhirnya ikut mati. Nah, itulah salah satu problem di sistem agribisnis ya. Nah, inilah faktanya di Indonesia seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Halo? Halo? Belum ada ya? Oke. Nah, yang ingin saya jelaskan lagi ya. Mengenai integrasi vertikal dan integrasi horizontal ya. Dan contohnya yang enggak. Nah, dalam satu sistem agribisnis ya, kita berhadapan dengan banyak pihak ya. Usaha pengadaan input tidak hanya satu, tapi ada banyak. Usaha tani juga banyak juga, tidak hanya satu. Pengolahan juga, pemasaran juga. Nah, semuanya ini bisa saling kait-mengkait. Ya. Nah, integrasi vertikal itu bisa terjadi ya. Itu jika antara usaha di level yang sama ya, di antara beberapa level ya, ada input, usaha tani, on farm-nya, usaha pengolahan dan pemasaran ini saling terintegrasi. Ya, itu integrasi vertikal tanah hitam ini ya saya contohkan. Misalnya ya dalam usaha tani jeruk tadi misalnya, bibitnya tersedia ya, pupuknya tersedia, mudah dicari misalnya, kemudian harganya ya terjangkau ya, tidak naik turun misalnya. Jadi input yang tersedia itu tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu datangnya. Nah, kemudian usaha pengolahannya juga sama, mudah untuk dipasarkan ya, hasil usaha tani ini mudah untuk diolah ya, pengolahnya, usaha pengolahannya ada,
usaha pengolahannya ada, mudah, bahan bakunya mudah untuk diolah, mudah untuk didapatkan, harganya terjangkau ya. Kemudian juga sama, mudah untuk dipasarkan. Nah, kalau integrasi horizontal itu terjadi antar sesama dalam satu level yang sama. Misalnya pengadaan input ya. Ini mereka saling bekerja sama antar sesama usaha pengadaan input untuk memenuhi kebutuhan usaha tani. Ya. Misalnya contohnya waktu saya survei di rantau tentang di Tapin ya, tentang cabai hiung ya. Tahu cabai hiung? Itu cabai yang diklaim paling pedas ya seluruh Indonesia, se-Indonesia. Nah, di situ ada beberapa orang usaha yang mengusahakan pembibitan cabai ya, ada 5 atau 6 orang. Nah, mereka saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan usaha tani cabai yang ada di situ. Ya, misalnya ya si A ya, misalnya usaha tani pertama ini lagi banyak permintaan, banyak yang cari bibit. Dia akan segera untuk menghubungi rekan-rekannya yang lain untuk membantu dia untuk menyuplai bibit ke dia supaya petani di wilayahnya itu dapat memperoleh bibit yang tepat, yang memperoleh bibit yang tepat jumlah, tepat waktu ya, dan sebagainya. Dan sama misalnya si A ini tiba-tiba kelebihan bibit, tidak ada yang membeli bibitnya misalnya. Dia bisa saja meminta tolong temannya untuk memasarkan juga bibit dia. Misalnya memberi informasi pada petani yang lagi cari bibit untuk membeli bibit di tempat A, masih ada misalnya seperti itu. Misalnya masih ada 100-an misalnya. 100 bibit seperti itu. Jadi kerjasamanya itu tidak hanya level yang berbeda, tapi dalam satu level yang sama. Nah, ini yang disebut dengan integrasi horizontal. Apa kelebihannya dengan melakukan integrasi horizontal ini ya? Kelebihannya itu biasanya mendapatkan input yang lebih murah. Ya. Contohnya misalnya usaha tani ini ya, lagi mencari bibit ya. Kalau dia langsung menghubungi satu orang menghubungi pembibit ya, itu mungkin harganya akan agak mahal karena belinya sedikit saja kan, mungkin cuma 100 atau 200 bibit. Tapi kalau misalnya petaninya ini melakukan integrasi horizontal, membeli bibit langsung banyak ya, misalnya langsung beli 1000 bibit misalnya, itu kan jatuhnya akan lebih murah karena mungkin biaya angkutnya akan lebih murah, dan karena beli banyak itu biasanya akan mendapatkan potongan. Contohnya itu ada mahasiswa saya meneliti tentang tapai gambut. Ya. Nah, tapai gambut ini dia itu tempat-tempat pengolahannya itu saling berdekatan antara satu usaha yang satu dengan yang lain. Awalnya kan heran, kenapa kok saling berdekatan? Apakah nanti tidak kesaingan gitu ya? Kenapa kok di desa itu saja usaha pengolahannya? Kenapa tidak misalnya di desa lain? Kan bisa di masing-masing. Kenapa dalam satu tempat tidak memencar? Kalau satu tempat kan persaingan akan sengit gitu dalam usaha pengolahan itu. Tapi ternyata tidak, dengan di tempat yang sama mereka mudah melakukan integrasi horizontal. Mudah melakukan integrasi horizontal. Contohnya misalnya gini, dalam pengadaan bahan baku misalnya, bahan baku tape itu singkong misalnya ya. Kalau mereka berpencar-pencar, ya mereka akan mendapatkan singkong yang lebih mahal karena mereka membelinya mungkin sedikit saja gitu ya. Satu usaha membeli mungkin 20 kilo misalnya, atau 100 kilo, seminggu 100 kilo misalnya.
itu jatuhnya akan lebih mahal karena mahalnya biaya angkut dan belum tentu mereka bisa mendapatkan bahan baku karena bahan baku singkong ini sifatnya musiman. Nah, dengan melakukan integrasi horizontal, mereka bisa saling bekerja sama untuk mendapatkan bahan baku. Jadi langsung misalnya seminggu datang 1 truk misalnya, kan jatuhnya lebih murah karena biaya angkut lebih murah. Ya. Selain itu karena belinya banyak, sehingga pemasok ini pasti akan selalu berusaha untuk menyediakan pesanannya. Karena lumayan kan 1 truk misalnya langsung seminggu 1 truk di desa itu misalnya. Jadi merasa terikat penyuplai singkongnya. Jadi setiap minggu rutin 1 truk datang, 1 truk datang gitu ya. Sehingga mereka bahan baku relatif terjamin gitu. Mereka juga tidak susah-susah mencari kan kalau sudah ada langganan dan pasti diantar karena pesanannya banyak, pesanan bahan bakunya. Ya. Nah itu salah satu kelebihan integrasi horizontal. Oke, jadi tahu ya bedanya antara integrasi vertikal dengan integrasi horizontal. Ya. Kalau integrasi vertikal ini integrasi antar level, ya, dengan level yang berbeda. Ini level pengadaan input, level usaha taninya, level pengolahan, dan usaha pemasarannya ini terintegrasi. Nah ini disebut dengan integrasi vertikal. Kalau horizontal itu integrasi antar usaha-usaha dalam level yang sama. Misalnya usaha pengadaan bibit tadi ya saling bekerja sama, usaha pengolahan saling bekerja sama gitu. Oke, ada pertanyaan? Halo? Sepertinya nggak ada, Pak. Oke, masih dengarkan kan atau pada tidur? Dengarkan, Pak. Dengarkan, Pak. Dengarkan, Pak. Halo, Pak. Oke, sudah ada pertanyaan, mungkin ada satu lagi berkaitan dengan integrasi tadi sebenarnya. Nah, ada lagi yang disebut dengan sistem agribisnis terpadu ya. Nah, ini banyak dipakai di luar negeri seperti yang saya pernah lihat di Jerman ini. Biasanya itu merupakan salah satu standar dalam berusaha tani ya, usaha tani terpadu dengan sistem agribisnis terpadu. Di Indonesia sempat jalan ada beberapa yang saya lihat ya. Nah, misalnya di sini sapi perah ya, usaha tani sapi perah menghasilkan susu ya. Ini mungkin bisnis utamanya. Nah, sapi perah ini selain menghasilkan susu juga menghasilkan pedet ya. Pedet ini anak sapi untuk pembibitan sapi ya. Dan juga menghasilkan limbah. Pedet ini untuk usaha breeding ya, kebanyakan ya. Menghasilkan anak. Nah, anaknya nanti dibesarkan ya. Ada yang betina, ada yang jantan. Nah, yang betina ini menjadi sapi perah, ya. Dan yang jantan ini digemukkan, ya, untuk menjadi sapi potong. Nah ini, yang kita lihat di sini kan, di sini aja udah terlihat kompleks ya. Ada produknya itu ada 3 ya. Susu, pedet ini untuk usaha pembibitan sapi perah juga. Nah, ini disebut dengan unit budidayanya. Nah, susu ini didinginkan ya, diolah, proses chilling.
ini menjadi susu murni, diproses lagi menjadi susu kemasan, ya, susu cup. Nah, ini unit pengolahan susunya. Nah, kemudian ada usaha pakan, ya, pakan hijauan untuk sapi perah. Nah, ini ada unit pakannya. Nah, kemudian limbah, ada limbah cair dan limbah padat. Limbah cair ini difermentasikan menjadi pupuk cair, ya. Pupuk cair untuk hijauan, ya, untuk memupuk hijauan ternak sini. Pupuk padat ini ada yang sifatnya anaerob, ada fermentasi, dan untuk budidaya cacing, ya. Anaerob ini bisa dipakai untuk diolah menjadi biogas, ya, menghasilkan biogas, dan ampas. Ampas ini menjadi pupuk, ya, dan juga limbah padat yang difermentasi juga menjadi pupuk juga. Sedangkan cacing, ya, hasilnya ini juga untuk pupuk dan ada cacing. Nah, ini unit pengolahan limbah di sini. Nah, biogas ini ke rumah tangga, ya. Kemudian pupuk ini ke pertanian, ya. Jadi pupuk ini selain ke memupuk hijauan, juga untuk sebagai input bagi pertanian. Nah, cacing ini ke industri kosmetik, ya. Nah, jadi yang pakai kosmetik mungkin Anda mengandung cacing, ya. Hati-hati. Nah, pupuk ini juga ke hijauan. Nah, pemrosesan pengolahan susu ini selain susu murni juga dalam bentuk lemak, ya, keju, es krim, dan butter. Kemudian di sini ada pertanian, perikanan, dan kehutanan, ya. Ini berkontribusi dalam membuat konsentrat, ya, atau pakan ternak, ya, mungkin dari produknya sendiri atau limbahnya, ya, limbah perikanan, limbah kehutanan. Ini konsentrat ini untuk pakan sapi perahnya. Nah, limbah cair ini selain untuk fermentasi dan juga untuk kolam lele, ya. Kolam lele. Kolam lele ini menghasilkan lele untuk rumah makan. Nah, limbah ampas tadi ini untuk diolah lagi untuk pembuatan briket, ya, sebagai sumber energi, ya, untuk industri dan juga rumah tangga. Nah, inilah salah satu model sistem agribisnis terpadu, ya. Nah, ini sudah banyak diterapkan di luar negeri, ya. Di Indonesia, di daerah Pengalengan mungkin ada yang seperti ini. Mereka mencoba, paling tidak mereka mencoba untuk selain menghasilkan susu, limbahnya itu diolah, ya, untuk sebagai pupuk untuk pertanian dan hijauan. Saya kira di Kalsel ada juga di daerah Plehari, ya. Nah, di Plehari, Fakultas Pertanian punya kebun agri PK, ya, namanya, ya. Nah, ini dia mencoba untuk menerapkan sistem agribisnis terpadu ini. Jadi sapi perah ini juga menghasilkan limbahnya untuk
hijauan dan juga untuk pertanian, ya, industri pertanian. Mungkin ada yang pernah ke sana ke AgriPK, ya, itu kalian bisa mengamati. Selain itu juga mencoba membuat biogas, ya, untuk masak, ya, dan cuma masih belum untuk menghasilkan listrik, saya kira. Mungkin kedepannya bisa dilakukan. Nah, kalau yang di AgriPK selain mencoba membuat model yang sistem agribisnis terpadu ini, dia juga mencoba menerapkan agrowisata di sini. Di sana, ya, agrowisata dengan menyewakan tempat, ya, menyewakan kunjungan bagi siswi di sekitarnya yang ingin belajar tentang pertanian. Ini salah satu ide yang baik di sini. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini ada lagi sistem pasokan atau salah satu sistem agribisnis beras, ya. Ini CLD ini causal loop diagram, ya. Ini mencoba menghubungkan antara harga beras, produksi beras, distribusinya, ya. Kemudian hubungannya dengan populasi penduduk, hubungan sebab akibat, ya. Ini salah satu analisis agribisnis di sini. Kemudian vertikal, ada analisis Nah, ada kajian sistem agribisnis, ya. Intinya kajian sistem agribisnis ini mencoba memahami agribisnis, ya, dan juga untuk memberikan solusi jika satu sistem agribisnis ini bermasalah. Nah, ini ada dua pendekatan, ya. Yang pertama pendekatan mikro, ya. Pendekatan mikro dan pendekatan makro. Nah, bedanya adalah kalau pendekatan mikro ini dia memandang agribisnis dalam satu unit perusahaan atau usaha, ya. Ini bisa berada dalam satu subsistem atau lebih. Misalnya perusahaan pengolahan CPO, ya. Ini bagaimana keuntungannya, menguntungkan atau tidak, bagaimana tenaga kerjanya, ya, misalnya bagaimana pengupahannya. Intinya dia hanya memandang, hanya cakupannya adalah dalam satu unit perusahaan atau satu unit usaha saja. Ya, ini pendekatan mikro. Nah, kalau pendekatan makro, ini dia melihat agribisnis sebagai suatu sistem dalam suatu wilayah regional maupun nasional. Misalnya agribisnis di Kalimantan Selatan misalnya. Nah, itu analisis makro. Atau agribisnis beras di Indonesia misalnya. Nah, itu pendekatan analisis makro. Gitu. Nah, tugas yang kalian lakukan kemarin ini termasuk dalam pendekatan analisis mikro. Ya kan, kalian memilih usaha apa, ya. Misalnya, ya, usaha kecil. Saya minta usaha kecil memang yang di sekitar kalian supaya kalian mudah untuk mengamati. Nah, ini salah satu pendekatan analisis mikro, ya. Seperti yang saya tugas kemarin itu adalah ini sistemnya ada di mana, gitu. Apakah ada di satu sistem, subsistem satu atau lebih, gitu. Bisa jadi usaha yang kalian pilih ini ada di subsistem, ada di dua subsistem, ya. Selain usaha tani dan juga pengolahan, atau usaha tani juga pemasaran karena si petani ini juga melakukan pemasaran, misalnya seperti itu. Atau misalnya dia pengolahan tempe misalnya ada di usaha
ada di sistem pengolahan, tapi dia juga memasarkan ke pasar. Nah, itu dia juga berarti ada di subsistem pemasaran juga. Oke. Nah, seperti tadi ya. Kalau mikro tadi bagaimana mencapai efisiensi ya, alokasi sumber daya, masuk keuntungannya berapa. Kalau makro ini biasanya hubungan dengan pendapatan daerah ya, pendapatan nasional, PDB ya, produk domestik bruto, kesempatan berusaha, penurunan pengangguran, distribusi pendapatan, ekspor, impor. Nah, ini yang pendekatan analisis makro. Nah, kalau analisis mikro ini lebih banyak bagaimana supaya tujuan usaha ini tercapai. Nah, kalau makro ini lebih banyak bagaimana supaya pemerintah bisa mengambil kebijakan ya, penelitian dan sebagainya, supaya agribisnis ini bisa jalan di dalam suatu wilayah regional atau nasional. Karena memang dalam makro ini tidak hanya memperhatikan keuntungan salah satu pihak, tapi juga keuntungan dari pihak yang lain, supaya semua pelaku yang bergerak di dalam agribisnis ini diuntungkan. Dan juga karena agribisnis sendiri itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar perusahaan, ya. Misalnya ekonomi, politik, sosial, budaya, hantam, teknologi, sumber daya alam, ya, dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Maaf sebelumnya Pak, nih ada yang bertanya tapi mic-nya nggak bisa. Jadi saya bacakan aja Pak. Oke, silakan. Dari Kak Naziro Hafizah, pertanyaannya, apakah mungkin suatu usaha tidak ada kaitannya dengan kaitan ke depan atau ke belakang? Misalnya Pak, orang yang berjualan olahan hasil pertanian untuk forward itu bagaimana Pak? Terima kasih. Biasanya tidak ada sih usaha yang tidak punya keterkaitan ke depan dan ke belakangnya. Setiap usaha pasti ada. Misalnya ya penjualan ya, dia menjual langsung hasil pertanian ya, dia yang membeli petani juga membeli dari petani ya, dan langsung menjualnya ke pasar misalnya. Nah, keterkaitan ke belakangnya itu adalah hubungannya dengan petani tadi. Bagaimana? Ya kan, pasti kan penjualnya kan pasti memerlukan apa yang mau dijual gitu ya. Kan membeli dari petani. Nah, kalau keterkaitan ke belakangnya kuat, dia akan lancar membeli ke petani, ya. Lancar membeli ke petani sehingga sama-sama diuntungkan. Ya. Nah, kemudian keterkaitan ke depan gimana? Nah, itu ke konsumennya langsung. Kalau misalnya dia penjual ya, punya konsumen yang banyak gitu ya, misalnya bisa punya langganan, kan lebih mudah dia menjualnya, cepat terjual. Ya. Kemudian juga misalnya karena memang fasilitas lengkap ya, misalnya ada di kota, di pasar gitu, berarti kan keterkaitan ke depannya kan kuat dengan si konsumen. Konsumen selalu datang ke dia, ya, dan setiap barang yang dia jual itu laku gitu. Nah, itu keterkaitan ke depannya seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Reka Yuvita ya. Bagaimana mengetahui bahwa
backward linkage atau forward linkage ini bagus atau belum ya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Memang kita tidak bisa langsung lihat oh ini bagus atau enggak, tapi bisa melalui wawancara ya atau pengamatan ya. Misalnya untuk backward linkage-nya yang jelek, misalnya petani ditanya bagaimana pupuknya, bagaimana bibitnya, memperoleh bibitnya. Kalau misalnya pupuknya, wah ini susah dicari misalnya, atau bibitnya susah dicari, kadang-kadang pupuk dan bibit tidak datang tepat waktu, harus pesan dulu misalnya, pesan itu belum tentu dapat misalnya, atau misalnya susah nyari bibit, susah nyari pupuk. Nah itu menandakan bahwa backward linkage-nya tidak bagus. Salah satu indikasinya ya. Nah kalau forward linkage itu biasanya misalnya usaha tani jeruk misalnya agak susah menjual misalnya ya, atau misalnya terpaksa harus menjual dalam bentuk segar, tidak bisa diolah misalnya. Nah itu menandakan bahwa forward linkage-nya tidak betul bagus. Atau misalnya terpaksa menjual dengan harga yang murah misalnya. Petani tidak punya power, ya, tidak punya power untuk menentukan harga, untuk bernegosiasi harga. Pokoknya harga yang dijual petani itu, harga yang ditawarkan oleh pembeli, oleh pedagang pengumpul itu mau tidak mau harus diterima. Misalnya. Nah, itu menandakan forward linkage-nya lemah. Situ. Kemudian ada Nurhalizah Putri Kazumi ya, tentang sistem agribisnis terpadu. Seberapa penting arti dari diferensiasi produk dan mengapa rencana strategi pasar perlu berhubungan dengan rencana pemasaran taktis? Wah, ini pertanyaan bagus nih. Diferensiasi produk atau perbedaan produk. Memang pertanyaan ini unik ya. Tidak ada produk pertanian yang istilahnya hanya satu produk, menghasilkan satu produk utama. Pasti ada produk sampingannya. Nah itu biasanya produk sampingannya ini biasanya diolah secara minimal ya. Seperti pupuk kandang tadi ya, diolah ya seadanya aja lah. Kotoran sapi dikumpulkan saja. Nah ada juga yang dibuang, tidak diolah, banyak sekali, terutama saya lihat di Kalimantan Selatan ini banyak yang hanya produk utamanya saja yang dijual, produk yang lainnya tidak diolah dan tidak dijual, terbuang percuma. Nah ini yang menjadikan sangat disayangkan karena sumber daya yang limpah ini tidak dimanfaatkan. Ya, kita bisa lihat berapa ton limbah pertanian yang tidak dimanfaatkan, dibuang atau dibakar. Ya. Padahal itu kan bisa dimanfaatkan untuk biogas misalnya. Memang sekarang ini mulai ada kesadaran untuk mengolah, misalnya usaha peternakan kambing ya, sapi, ayam, untuk mengolah kotorannya itu untuk menjadikan pupuk. Itu salah satu yang mengembirakan. Kemudian mengapa rencana strategi pasar perlu berhubungan dengan rencana pemasaran taktis ya. Nah itu tentu saja harus berhubungan ya, karena setiap usaha apapun itu pasti memerlukan perencanaan. Nah perencanaan ini harus dihubungkan dengan riset pemasaran yang baik ya, bagaimana mencapai tujuan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen tadi ya, fungsi-fungsi manajemen semacam perencanaan ya, pelaksana organizing,
pelaksanaan, dan controlling. Ya, dan setiap hasil dari perencanaan ini itu bersumber dari riset pasar yang baik, bagaimana supaya pemasarannya ini bisa diaplikasikan. Nah, itu jadi memerlukan riset di sini, riset pemasaran. Kemudian dari rencana strategi tadi, dari riset pemasaran tadi memunculkan strategi pemasaran, perencanaan. Nah, kemudian perencanaan tadi tahap selanjutnya yaitu organizing, ya, mengkoordinasikan dan lain sebagainya, staffing dan lain sebagainya, kemudian pelaksanaan dan controlling di sini. Jadi itu memang sangat penting. Apalagi sekarang pemasaran ini. Halo, iya. Apalagi rencana. Apalagi ya, pemasaran sekarang ini sangat apa ya? Sangat kompleks gitu ya, lihat. Apalagi dengan adanya COVID ya. Kalau dulu pemasaran ini lebih banyak sifatnya langsung ya, kemudian kita memasuki pemasaran yang online, kemudian ditambah COVID ini pemasarannya menjadi lebih harus apa ya, berubah lagi seperti itu. Dan menggunakan strategi yang tepat, yang sifatnya ya taktis tadi ya. Mungkin itu saja. Memang saya belum begitu memahami tentang pemasaran. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada tugas lagi ya, yang tugasnya ini lanjutan dari tugas minggu kemarin ya. Bisa dilihat di e-learningnya, tugasnya itu dari usaha yang kalian pilih minggu kemarin ya, itu coba kalian identifikasi ya, bagaimana backward linkage-nya ya, bagaimana forward linkage-nya ya, apakah ada masalah misalnya begitu. Kalau ada, sebutkan apa masalahnya. Kemudian bisa menentukan baik, bisa nggak dari situ bisa ditentukan baik atau tidak, atau masih perlu perbaikan di situ. Tapi pasti ada masalah biasanya. Kemudian coba identifikasi integrasi vertikal dan integrasi horizontalnya. Memang untuk integrasi vertikal ini mungkin hampir sama saja dengan forward dan backward linkage-nya. Kalau forward dan backward linkage-nya bagus, itu biasanya integrasi vertikalnya bagus juga di situ. Dan kemudian identifikasi juga bagaimana dengan integrasi horizontalnya, ya, jadi usaha yang sama. Oke, ada pertanyaan? Misi Pak, izin bertanya. Ya. Tentang tugas yang itu Pak, kan pengumpulannya kemarin batasnya sampai hari Senin kan Pak? Jam 7 ya, ya. Oke. Iya. Nah, ternyata saya baru tahu tadi pagi bahwa ada submit lagi. Itu gimana ya Pak? Padahal sebelumnya udah ngumpul beberapa hari yang lalu. Memang untuk submit harus diklik submitnya. Jangan hanya asal upload terus ditinggalkan gitu. Saya sengaja memang menyediakan ada 2 kali klik untuk submit. Yang pertama submit, yang kedua konfirmasi benar nggak mau disubmit gitu. Itu untuk memastikan kalian memang menyadari bahwa kalian sudah ngumpul gitu.
Ada 2 kali memang, yang pertama submit, yang kedua konfirmasi, benar nggak mau disubmit. Iya. Ada mau diedit lagi atau enggak, seperti itu. Jadi 2 kali. Tapi memang sengaja saya buat seperti itu, dan sengaja juga kalau kalian sudah upload, meskipun tidak submit, begitu waktu habis langsung otomatis submit. Jadi filenya saya terima semuanya yang sudah upload, meskipun ada yang mungkin sekitar 21 orang yang tidak submit, tapi tersubmit karena waktu sudah habis. Otomatis memang saya buat seperti itu untuk menghindari misalnya kalian lupa atau apa gitu. Kadang-kadang kalian upload, nanti dulu lah, ragu-ragu mau upload atau enggak, tapi ternyata tiba-tiba baru nyadar waktu habis. Tapi memang jangan khawatir, filenya sudah saya terima. Meskipun kalian tidak submit, tidak ngeklik submit. Berarti sebelum apa yang submit terakhir itu tugasnya itu sudah terkumpul Pak, tapi nanti itu dikonfirm lagi yang di terakhir itu. Iya, dikonfirmasi lagi. Itu sebagai persetujuan bahwa kalian memang benar-benar kumpul, mau kumpul. Kan biasanya ada mahasiswa yang udah upload, mungkin ragu-ragu nanti mau edit lagi misalnya. Atau tapi kemudian tiba-tiba lupa, sering seperti itu. Makanya saya buat seperti itu, kalau supaya kalian sudah yakin tugasnya sudah benar, saya kumpul, submit final, udah berarti tidak ada perbaikan lagi. Iya Pak, terima kasih Pak. Ini batasnya Senin minggu depan ya, jam 8 batas akhir. Untuk memastikan sebaiknya kalian submit kalau sudah selesai, ya udah langsung submit. Gitu. Jangan menunda-nunda, mau tahu nanti kelupaan, bahaya. Oke, Ya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, tugasnya mulai bisa dikumpul, disubmit nanti malam jam 10, ya. Itu mulai bisa disubmit sampai Senin depan jam 8 pagi. Ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Mengenai materi bisa dibaca lagi, saya hanya menjelaskan bagian yang penting saja. Tidak per slide gitu. Oke, kalau tidak ada, saya tutup kuliah hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya ya, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang kritis gitu ya. Saya suka dengan mengajar seperti ini ya, karena kalian aktif bertanya ya. Mungkin itu saja ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan hikmah ya. Tidak bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya untuk hari ini, minggu depan, atau setelah kalian lulus. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita seumur hidup kita ya. Dan mudah-mudahan kalian dan saya selalu diberi kesehatan ya, dan beserta keluarga diberi kesehatan, dijauhkan dari penyakit, dan semoga semua bisa segera berakhir pandemi ini dan kita bisa berkumpul di kampus lagi. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan, insyaallah.